Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Kedua, salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita umatnya di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan maghfirah. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab termulia, yang diturunkan kepada Rasulullah yang termulia, di malam yang termulia, malam Al-Qadar, dan di bulan yang termulia, bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW lebih banyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam berinteraksi bersama Al-Qur'an setidaknya dalam 5 hal. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'an dengan benar. Artinya, kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan aturan tajwid dan makhrajnya, sesuai yang diajarkan secara talaqi oleh Rasulullah sampai dengan kita sekarang. Lalu yang kedua adalah memahami Al-Quran. Artinya kita harus memahami makna yang ada di dalam Al-Quran sehingga kita bisa mempelajari apa yang ada di dalam isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga adalah mengamalkan isi Al-Quran. Untuk menggapai kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat, setidaknya kita harus menjadikan Al-Quran sebagai manhajul hayat, pedoman hidup. Allah menegaskan di dalam Quran surah At-Taha ayat 124 yang artinya, barang siapa yang berpaling dari Al-Quranku, maka baginya kehidupan yang sempit dan kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menghafalkan Al-Quran. Yang artinya kita harus sebagai seorang muslim menghafalkan ayat-ayat dan surah yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita tidak ada hafalan di dalam dadanya, karena kalau orang yang tidak ada hafalan di dalam dadanya, hafalan Al-Quran, maka bagaikan rumah yang hancur berantakan. Yang terakhir, yang kelima adalah berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan menadaburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa memahami dan merenungi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan bisa menjadikan ibrah dan petunjuk dari Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, disinilah letak kebahagiaan kita dalam mengarungi kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Selain puasa, qiyamul lail,
juga tadarus Al-Quran. Selamat menikmati berinteraksi dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan yang disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.